Kami persilahkan ke sebelah kiri Pak Herman Kairon. Terima kasih Pak Bimo dan anggota Komisi 6 yang saya hormati, para direksi, utamanya dari Holding Min ID, Pak Hendy Priyo Santoso dan seluruh direksi serta para direksi subholding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mendapatkan penjelasan dulu Pak Bimo. Ini kan banyak sekali dirut-dirut tidak hadir pada rapat hari ini. Sepemahaman saya, DPR ini memiliki fungsi pengawasan tertinggi dari sistem pengawasan lainnya yang diatur di dalam konstitusi. Oleh karenanya semestinya ya ada alasan yang kuat lah kalau tidak menghadiri terhadap acara rapat ini. Oleh karenanya Pak Hendy, saya minta nanti dijelaskan para direksi yang tidak hadir, dan tentu saya memberikan penghargaan kepada para direksi, para dirut, para direktur utama yang hadir pada hari ini. Yang kedua, saya ingin memulai dari Undang-Undang Dasar, bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 disebutkan di pasal 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian di ayat 3-nya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah sebetulnya dua aspek yang harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini pendelegasiannya kepada badan usaha milik negara. Oleh karenanya saya kira ini yang harus dipedomani dalam kerangka bekerja di BUMN, ya konteksnya adalah menggali potensi sumber daya alam, memanfaatkannya, kemudian bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Kuat sekali bahwa aturan BUMN untuk bisa menguasai terhadap hajat hidup masyarakat ini atau sumber daya alam Indonesia ini kuat sekali, karena betul-betul mendapatkan amanah yang kuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian tentu di usaha pertambangan itu sangat menggoda ya. Dan kalaupun banyak kasus yang kemudian pada akhirnya ini terjadi, inilah bentuk yang menurut saya harus ya dicarikan jalan, cara bagaimana. Pak Hendy sebagai Direktur Utama Holding Group ya semestinya mencarikan cara bagaimana mencegah terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Kita memang tidak perlu terlalu jauh mundur lah. Justru yang harus dilakukan bagaimana ke depan bahwa Min ID yang dibentuk di dalam periode ini mampu untuk bisa mengkonsolidasikan seluruh subholding di sektor pertambangan dan meningkatkan performance korporasinya, serta pada akhirnya memberikan kontribusi dalam bentuk dividen. Oleh karena itu saya ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana apa yang dilakukan oleh Direktur Utama dan jajarannya di Min ID untuk mencegah terhadap kasus-kasus yang saat ini tentu menjadi publik juga menanggapinya dengan sinis terhadap sektor pertambangan yang dikelola oleh BUMN. Saya kasih contoh, misalkan kasus hilangnya opportunity 300 triliun atau kasus korupsi 300 triliun di PT Timah yang sedang kami dalami di Panja. Kemudian terakhir saya juga agak aneh kalau tadi Pak Niko menjelaskan sesungguhnya terhadap produksi emas swasta yang dikelola di Antam itu tidak ada persoalan. Jadi ini mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Karena kejaksaan menetapkan 6 orang tersangka dengan tuduhan bahwa pemalsuan terhadap merek Antam. Pemalsuan itu berarti apa yang dilakukan dalam produksi itu tidak dilaporkan terhadap pendapatan korporasi. Nah mungkin apakah memang ini terjadi atau tidak? Gitu. Ya. Pada akhirnya rentetannya kan kepada pajak, kepada PNBP,
kepada pajak-pajak lainnya, karena setiap kali perubahan wujud dalam produksi kan terkena pajak gitu. Nah, oleh karenanya ini yang saya kira harus jelas betul nih Pak Niko ya. Tadi saya agak confused gitu ketika dijelaskan bahwa sesungguhnya ini juga meningkatkan performa perusahaan karena produk emas antam sendiri kan hanya 1 ton per tahun, sehingga harus ada emas-emas swasta yang masuk dan dikelola oleh Antam. Nah, bagaimana dengan yang 109 ini gitu? Kalau kemudian kejaksaan juga telah menetapkan sebagai tersangka. Memang ini sangat bahaya. Bahaya kenapa? Ketika kemudian publik memahami 109 ton emas ini palsu, artinya ini merek Antam ini anjlok ini. Hilang kepercayaan di publik bahwa Antam ini yang sedang bagus-bagusnya Antam bukan hanya memproduksi emas batangan dengan nilai tinggi, tapi bahkan sekarang membuat emas-emas kecil 0,01, 0,02 gram kecil sekali, ini sedang digandrungi oleh masyarakat. Nah, kalau kemudian kasus ini nggak bisa terang, nggak bisa terbuka apa sesungguhnya yang terjadi, ini yang akan dirugikan adalah bagaimana value mereknya Antam ini akan tergerus dan kepercayaan publik terhadap Antam saya kira akan menurun gitu. Nah, saya kurang puas tadi penjelasannya Pak Niko, kurang puas. Artinya masih ambigu. Pada sisi lain seolah-olah bahwa ini diketahui korporasi, kemudian ada yang salah dengan kejaksaan. Seolah-olah begitu. Tapi mohon nanti coba dijelaskan duduk perkaranya. Kalaupun 6 orang tersangka ini ada masalah, masalahnya di mana sih dengan 6 orang ini? Sesungguhnya oleh korporasi gitu kan. Kan bisa saja orang memasukkan di luar sistem, tidak diproduksi dalam Antam, dikasih merek Antam. Artinya ada yang dikeluarkan oleh korporasi, ada yang dikeluarkan oleh 6 orang ini. Berarti kan salah ini orang 6 orang ini. Dia mengambil untung atas mereknya Antam itu. Nah, ini yang saya nanti mohon penjelasan lebih detail. Kalau PT Timah menurut saya tidak perlu terlalu dalam karena kita sedang mendalami di Panja Timah, nanti siang akan dibahas kembali, jadi tidak perlu terlalu mendalam dalam rapat bersama ini. Kemudian saya juga ingin melihat proses hilirisasi, karena ini kan ke depan akan menjadi kekuatan fiskal Indonesia kita. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih selalu menyampaikan bahwa kekuatan fiskal kita ke depan adalah dihilirisasi. Ada 21 komoditas yang akan dihilirisasi. Nah, dalam lingkup yang tentu di dalam lingkup bidangnya MinID yang hari ini hadir semua, apa sesungguhnya nanti yang akan dibuatkan hilirisasi secara tertata, secara konsep yang tertata, sehingga betul-betul memasuki pemerintahan yang baru, ada roadmap, ada blueprint yang kemudian menguatkan bahwa peningkatan fiskal yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh MinID dengan konsepsi yang telah disiapkan pada saat ini. Seperti apa gitu? Karena kalau tadi Pak Hendy hanya memperlihatkan bagaimana pembangunan yang sudah dilakukan, misalkan PT Inalum di Kuala Tanjung, kemudian ada smelter di Gresik, kemudian IP baterai, kan ini sebetulnya bukan barang baru, menurut saya ini barang lama gitu ya. Dan kami sudah berulang kali untuk bisa mendapatkan informasi ini. Di Mempawah misalkan yang punya Inalum dan Antam, ini saya kira sudah berulang kali juga dipresentasikan. Nah, dalam rangka menangkap terhadap program Pak Prabowo ke depan seperti apa gitu, sehingga betul-betul value-nya dapat kita ambil gitu. Nah, saya juga belum mendapatkan penjelasan yang utuh tentang penanganan illegal mining, karena kan batas dalam area pertambangan ini kan luas. Batas-batasnya sangat bersinggungan dengan batas-batas lainnya. Apa sih yang dilakukan gitu? Apakah dengan digitalisasi dalam batas-batas tertentu kami monitor misalkan melalui citra satelit yang bisa memperlihatkan apakah kawasan pertambangan kami di lingkungan MinID ini
terjadi illegal mining atau tidak. Karena kalau merujuk kepada persoalan yang terjadi di Timah, ini kan diawali dari illegal mining. Illegal mining yang kemudian dilegalkan melalui sebuah proses panjang, melalui sebuah proses keluar masuk dulu ke swasta, masuk lagi kepada PT Timah, PT Timah dikeluarkan lagi. Gitu. Sebetulnya orang sudah ngerti kok apa yang dilakukan, kejahatan-kejahatan di bidang pertambangan kita juga sudah paham. Cuman kan sekarang apa yang bisa diperbuat oleh MinID untuk bisa mengurangi terhadap tingkat kejahatan yang dilakukan, baik oleh oknum maupun barangkali ada kesengajaan dari korporasi sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ini juga saya mohon penjelasan terkait dengan penanganan illegal mining. Kemudian penanganan kerusakan lingkungan, Pak. Ini juga tidak pernah muncul di sini, gitu. Kalau Bapak menggali atau membuka soil di kawasan tambang ribuan hektar, apa sungguhnya yang kemudian dilakukan untuk mereklamasi, untuk merehabilitasi terhadap kerusakan-kerusakan itu? Di lingkungan Antam, bahkan kalau kita ke Babel banyak sekali kubangan-kubangan yang saya kira kok sepertinya dilakukan pembiaran. Padahal dalam proposal pertambangan biasanya kan ada exit strategi gitu. Bagaimana pada waktu nanti terakhir kandungannya sudah habis, kemudian direhabilitasi sehingga menjadi kawasan-kawasan yang bermanfaat bagi pembangunan lainnya. Ini juga semestinya diterangkan gitu. Jadi MinID bukan hanya menampilkan bagaimana pendapatan hari ini, omset hari ini, EBITDA, dividen, yang menurut kacamata dividennya juga terlalu kecil kalau hanya 7,5 triliun Pak Hendi. Untuk sebuah sektor pertambangan yang sangat besar dan bahkan publik membandingkan dengan terjadinya korupsi 300 triliun di PT Timah, 7,5 triliun kontribusi kepada negara melalui dividen itu kecil sekali gitu. Dibandingkan dengan Bukit Asam yang memproduksi 41 juta ton batu bara, kontribusi 7,5 triliun menurut saya kecil sekali. Ini yang coba direvitalisasi lah. Seperti apa sesungguhnya menggali sumber daya alam yang lebih menguntungkan bagi bangsa dan negara gitu. Dari sisi kinerja, selalu saja bahwa kinerja di sektor pertambangan kami maklumi bahwa memang sangat dipengaruhi oleh harga internasional, oleh harga komoditas internasional. Ini pasti fluktuasinya sangat dipengaruhi oleh itu. Nah sehingga ke depan mungkin kalau dengan konsep hilirisasi tidak lagi bahwa kita sangat bergantung terhadap komoditas internasional. Karena harga end product biasanya lebih stabil dibandingkan dengan harga di hulu gitu. Harga di hilir biasanya lebih stabil daripada harga di hulu. Oleh karenanya tadi kalau bercerita tentang persoalan bagaimana sekarang MinID masuk di industri IP baterai misalkan. Apa sih yang menjadi kendala ini? Gitu. Kalau tadi disebutkan ini terlalu banyak regulasi yang beririsan, namun tidak terkoordinasi misalkan. Apa saja sih kementerian saat ini yang berpengaruh terhadap eksistensi dan pengembangan baterai IP? Nah kalau misalkan pengaruh baterai IP ini adalah terhadap para pengguna motor listrik atau kendaraan listrik atau rumah tangga yang menggunakan baterai misalkan, alat-alat rumah tangga yang menggunakan baterai. Nah di mana perlunya Bapak ini keputusan politik di DPR? Kalau misalkan menyampaikan, Pak kami ini sulit sekali ada hubungan baik dengan atau terkonsolidasinya dengan Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan kan mitranya Komisi 6. Nah bisa saja nanti disimpulkan oleh Pak Bimo di sini bahwa nanti memanggil antara Menteri Perdagangan dengan MinID untuk duduk bareng, mengkonsolidasikan atau mengkoordinasikan mana yang sesungguhnya ini menjadi kebijakan yang bisa saling mendukung. Ini penting menurut saya. Ini yang harus disampaikan, gitu. Bukan hanya persoalan teknis. Kalau persoalan teknis, ini kita biasa saja mendengar setiap kali pelaksanaan RDP ya begini, gitu. Apa yang disampaikan, tapi tidak ada lompatan-lompatan ke depan yang tentu ini bisa dijadikan sebagai roadmap maupun capaian yang lebih prestisius oleh MinID ke depan. Kemudian penanganan kasus saya kira harus diseriusi Pak, karena bagaimanapun
meski ya pasti persoalannya banyak banget di pertambangan, banyak banget gitu. Saya pernah kerja di pertambangan, banyak banget. Apakah yang bersinggungan dengan masyarakat, apakah yang bersinggungan dengan regulasi, apakah yang bersinggungan dengan institusi lain, ini banyak sekali. Ini coba diinventarisasi, terus kemudian disampaikan, solusinya ini Pak. Tapi kami tidak bisa menyentuh ini Pak, karena ini sangat di luar domain kami. Bagaimana komisi atau DPR bisa membantu kami dalam bidang ini? Kan begitu Pak Hendi, gitu. Itu enak sekali kalau seperti itu. Yang terakhir, saya ingin mendapatkan penjelasan ini supaya saya juga tidak terlalu banyak mencari referensi dari berita terkait dengan perpanjangan izin operasional Freeport Indonesia. Jadi saya mohon biasanya dalam masa transisi pemerintahan ini biasanya kan tidak ada keputusan-keputusan yang strategis dan tentu menyangkut sesuatu yang sangat jangka panjang gitu ya. Nah kalau yang jangka pendek sampai akhir Desember boleh jadi. Tapi untuk yang jangka panjang biasanya ini harus ada penjelasan lah, paling tidak penjelasan dan kemudian diketahui oleh berbagai pihak dan ini menyangkut proses transisi pemerintahan ke depan. Oleh karenanya daripada menjadi polemik di publik, di media massa, saya kira lebih baik dijelaskan dengan seterang-terangnya bagaimana proses izin perpanjangan ini dan seperti apa sesungguhnya izin yang diberikan. Saya kira itu dulu Pak Bimo, terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.